Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat untuk mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian sudah memasuki tema 3 pada pembelajaran yang kelima di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Amati gambar dan bacalah teks tentang tanaman padi dan teh. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Anak-anak, padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak yang mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya di sini ada teh ya. Anak-anak, teh pada umumnya tumbuh di daerah pegunungan ya. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut ya. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, mulai dari iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber atau buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk berbagai jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung ya. Akar berfungsi antara sebagai bahan yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi untuk menyerap air dan mineral ya, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya, batang yang berada di atas tanah, tempat munculnya daun, buah, dan bunga. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh dari tumbuhan.
Selanjutnya di sini adalah daun, memiliki zat hijau daun, tempat fotosintesis, memiliki tulang daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Selanjutnya di sini ada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan, biasanya berwarna mencolok. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biasanya bunga berwarna mencolok ya, warna yang menarik, berguna untuk memikat lebah atau serangga lainnya agar hinggap pada bunga. Serangga tersebut akan membantu proses penyerbukan. Di sini ada buah. Buah melindungi biji. Buah merupakan timbunan makanan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya ya. Timbunan makanan tersebut disimpan oleh tumbuhan di dalam buah. Lalu ada biji yang dihasilkan oleh tumbuhan berbunga. Biji dilindungi oleh daging buah yang merupakan calon tumbuhan baru. Ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Masih ingat yang berkeping 1 adalah monokotil, yang berkeping 2 adalah dikotil. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-teman telah membuat kolase dari tumbuhan ya. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Selanjutnya, amati hasil karya temanmu dan beri komentar. Tulislah pada potongan kertas yang telah disediakan. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni ya. Mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Selanjutnya pilih salah satu karya seni temanmu ya. Tulis apresiasikan karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu? Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu? Menurutmu, bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.